Apakah Loki punya haki unik dari kemampuan ras raksasa kuno yang dia miliki? Nah, gak cuma sampai sini. Kali ini kita akan bahas tentang kemampuan unik yang apakah hanya dimiliki oleh sang pangeran terkutuk kita alias Loki, yang apakah juga dia memiliki haki khusus spesial yang baru saja Oda tunjukkan kepada kita di chapter 1142 kemarin. Nah, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena harus sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Akhirnya nih kita diperlihatkan salah satu senjata yang dimiliki oleh Loki, dan itu adalah palunya yang bernama Ragnir. Yang Ragnir sendiri sebenarnya sudah pernah kita bahas di awal kemunculan namanya beberapa chapter lalu, di mana Ragnir adalah singkatan dari Ragnarok dan juga Mjolnir. Untuk Ragnarok sendiri sudah jelas lah, itu adalah kiamat bagi mitologi Nordik yang juga disebut sebagai akhir dunia yang sangat-sangat Loki inginkan untuk mengakhiri seluruh dunia yang ada. Sedangkan Mjolnir adalah palu petir yang digunakan oleh Thor, yang lucunya Oda membuat paralel unik di serial One Piece, karena bukankah untuk palunya itu digunakan oleh Thor, tetapi di sini digunakan oleh adiknya, yaitu Pangeran Loki. Yang bukankah keduanya di antara Thor dan Loki dari mitologi aslinya mereka bukanlah adik kakak kandung? Sama juga seperti Loki dan juga Hajrudin, mereka bukan adik kakak dari satu ibu, melainkan ya kandungnya hanya darah dari bapaknya saja, yaitu King Harald. Di mana momen Loki yang dalam keadaan terluka parah seperti itu, ternyata dia masih bisa menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat dahsyat sekali, alias hantaman keras kepada pohon Adam yang menyebabkan petir super duper luar biasa. Mungkin bisa dibilang ini adalah petir paling besar yang pernah kita lihat seantero One Piece, bahkan lebih besar dibandingkan yang pernah kita lihat dari God Enel. Jangan lupa ya, Oda bahkan memberikan perbandingan skala nih terhadap petir itu di chapter 1142 kemarin, yang coba lihat nih besaran petir ini, dan Oda juga menggambar kastil Elbaf yang menjadi skala lainnya, yang itu pula baru saja didatangi oleh Luffy dan yang lainnya, dimana kastil sebesar itu saja masih lebih kecil dibandingkan besaran yang muncul dari petir tersebut. Mungkin ini lebih besar dibandingkan Raigo Enel dulu ketika di Pulau Skypiea, dan lagi-lagi itu baru satu hantaman biasa yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan terluka parah alias Pangeran Loki ini sendiri. Yang bukankah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat gila sekali, dan mungkin jadi pertanyaan kita adalah bagaimana satu hantaman palu bisa menyebabkan dan menghasilkan petir yang sangat dahsyat. Yang hal ini pun lagi-lagi sudah pernah kita sendiri sedikit kemarin di review chapter 1142, karena ini baru pertama kalinya loh selama 1100 chapter lebih Oda menunjukkan kepada kita ada suatu objek atau senjata yang dapat memanggil petir secara alami dari langit seperti itu. Yang apakah itu ada hubungan dengan senjatanya atau Ragnir, atau ada hubungan juga dengan haki yang dimiliki oleh Loki ini, atau jangan-jangan ini adalah kemampuan unik Loki yang mungkin ada hubungan dengan buah iblis atau hal yang belum kita ketahui. Tapi yang jelas adalah Loki masih dalam keadaan terborgol batu laut, yang berarti itu bukanlah kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Loki. Dimana mungkin untuk kelima tak dari Nami pun konsepnya cukup mirip, tetapi ya sedikit berbeda lah. Karena untuk kelima tak Nami dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tongkatnya, sedangkan untuk Ragnir dia menggunakan petir alam yang ada di langit, karena Oda menggambar nih adanya awan yang berubah, lalu juga sambaran petirnya pun datang dari langit dahulu sampai ke lokasi hantaman di Pulau Elbaf. Tetapi satu yang menarik adalah momen Loki akan menghantam pohon Adam. Di situ terlihat adanya efek haki dan bahkan efek suara dari haki juga. Yang apakah kemampuan petir ini adalah haki unik yang mungkin dimiliki oleh sang pangeran terkutuk kita, atau dalam kata lain haki Loki mungkin terlalu kuat sampai-sampai dia bisa mempengaruhi efek petir yang terhantam dari satu serangannya tersebut. Yang sejujurnya hal ini pun sangat-sangat mungkin sekali sih, karena walaupun haki sudah diperkenalkan sejak lama, tapi bukankah sampai sekarang masih banyak banget hal yang misterius dari haki yang kita kenal ini, ya terutama terkait Voice of All Things, lalu juga buso-soku haki yang unik yang lainnya pun kita masih sangat minim sekali untuk pahami. Bahkan Asura dari Zoro saja kita masih belum tahu konsepnya seperti apa. Apakah itu adalah haki iblis yang mungkin dimiliki oleh Zoro yang termanifestasi karena sangat kuat hingga menciptakan wujud-wujud fisik dari Asuranya ini. Lagi-lagi kita masih belum tahu kenapa Zoro bisa mengeluarkan Asura, yang apakah itu adalah efek haki sangat kuat yang dimiliki oleh Zoro hingga memanifestasikan wujud fisik yang terbentuk. Dan menariknya adalah awal perkenalan dari Hajrudin pun, kakak dari Loki ini, Oda perlihatkan ada efek petir saat dia menonjok musuhnya
matinya di Colosseum. Jadi apakah ini memang ada hubungan dengan semua yang terjadi terutama di akhir chapter 1142 kemarin? Ya walaupun memang ada kemungkinan lain sih kalau itu ada hubungan dengan senjatanya alias Ragnir ini sendiri, tetapi seperti yang saya bilang, ini adalah hal unik yang baru terjadi sekarang dari semua senjata yang pernah kita ketahui. Yang apakah jangan-jangan kenapa palunya berwarna hitam? Karena juga itu termasuk ke dalam Saijou Owazamono atau 12 senjata terbaik yang ada di dunia. Yang jangan lupa ya, tidak harus berbentuk pedang, dimana bentukan senjata-senjata lain juga bisa masuk ke dalam 12 list dari senjata terbaik ini. Dan mungkin itu pula alasan kenapa rakyat Elbaf sangat takut dengan Loki, karena dia punya senjata atau Ragnir yang dapat mengeluarkan kemampuan petir tersebut. Yang mungkin jadi pertanyaan kita semua adalah, jika senjata Ragnir sangat ditakuti oleh rakyat Elbaf, kenapa selama 6 tahun Loki di Borgol tidak ada yang menyimpan senjata tersebut untuk jauh dari Loki ini? Karena bukankah dia terborgol, tinggal ambil saja palunya disimpan di daerah lain atau bahkan di kastil dari Elbaf? Yang bukankah itu adalah sesuatu yang sangat aneh? Atau mungkin kalian sudah kepikiran alasan dibalik jawaban tersebut, yang apakah juga ini akan sangat mirip konsepnya dengan Mjolnir dari mitologi Nordik, di mana hanya orang-orang terpilih lah yang dapat menggerakkan palu tersebut. Yang kalau gitu mungkin pertanyaannya adalah, apa syarat agar palu tersebut dapat digerakkan oleh seseorang? Karena di One Piece senjata yang hanya digunakan oleh orang tertentu, kita memang masih belum pernah lihat satupun hal tersebut. Dan lagi-lagi terkesan The Chosen One banget lah, yang saya sendiri kurang suka dengan konsep seperti hal tersebut. Atau apakah karena Loki adalah ras raksasa kuno yang super besar, jadi palu yang dia gunakan terlalu besar digunakan oleh ras Elbaf, yang bisa kalian lihat sendiri ketika palunya dipegang oleh Loki dan bandingkan dengan Hajrudin yang ada di depannya. Dan mungkin yang jadi pertanyaan menarik adalah, apakah nanti Luffy kalau dia berubah menjadi Nika dan dia menjadi sangat besar, apakah jangan-jangan dia juga bisa menggunakan palu dari Ragnir tersebut? Yang wah, ini bakal wadah banget kalau Luffy bisa melakukan hal tersebut. Dan juga mungkin nih beberapa poin yang tidak ter-highlight atau mungkin kalian bisa miss ketika membaca chapter lalu. Coba kalian lihat panel ini, ketika petir tersambar setelah hantaman dari Loki, adakah yang sadar ada yang hilang dari satu pulau Elbaf di panel yang luar biasa ini? Ya benar, itu adalah pedang super raksasa yang sebelumnya tertancap dari Sunworld sampai ke Underworld. Yang menariknya, bukankah arus petir Loki berada di lokasi yang persis sama dari pedang tersebut? Yang apakah mungkin itu adalah kesalahan Oda karena lupa menggambar pedang yang seperti biasa lah ala-ala Les Oda? Atau jangan-jangan memang itu ada tujuan sebenarnya dari Oda, di mana pedang ini akan menjadi hal penting dalam kebergunaan dari senjata Ragnir yang dimiliki oleh Loki. Lalu juga yang tidak kalah menarik adalah dari gambaran monster yang kita lihat di akhir chapter. Di situ Loki menggunakan pedang juga yang persis sama dengan pedang yang menancap di kepala tetua Jarul. Hanya mungkin uniknya pedang tersebut rasanya terlalu kecil untuk digunakan oleh Loki, yang hampir 2,5 kali lebih besar dibandingkan ras raksasa Elbaf. Yang untuk ini pun bisa kita lihat dari pedang yang ada di kepala dari Jarul, yang ya memang sebenarnya untuk Jarul ini dia ukurannya lebih besar dari raksasa biasa, tetapi bukankah cukup kecil jika digunakan oleh ras raksasa kuno seperti Pangeran Loki? Tetapi jika iya, maka kontroversi yang Loki lakukan pun akhirnya bakal valid. Dan tinggal pertanyaannya adalah, apakah pedang Loki memiliki kemampuan unik juga seperti palu Ragnirnya? Karena kalau ingat kata-kata replay tentang kelemahan dari Elbaf adalah api dan juga petir, yang memang sih sebenarnya bisa disatukan, karena petir juga dia dapat menciptakan percikan yang akhirnya menghasilkan api. Tetapi apakah jangan-jangan dua kelemahan ini adalah dua hal yang mungkin dimiliki oleh Pangeran Loki secara langsung? Dimana untuk petirnya mungkin ada hubungan dengan Ragnir, dan yang apakah jangan-jangan pedang yang tadi kita bahas juga, pedang tersebut mungkin bisa menciptakan api lain yang akan menjadi kelemahan terbesar dari Pulau Elbaf? Yang jika seperti itu, maka Loki sendiri sudah menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh Elbaf, karena kedua senjata yang digunakan dapat melakukan kehancuran permanen untuk Pulau Elbaf ini. Dimana bukankah dulu juga banyak teori nih yang berkata kalau Loki jangan-jangan dia memakan buah iblis sur terbang, dimana apakah jangan-jangan pedangnya tersebut bisa memiliki kemampuan api seperti yang kita bahas, yang ada hubungan dengan mitologi Surtur juga, yang memiliki pedang api raksasa yang nantinya akan mengakibatkan Ragnarok dalam mitologi Nordik
yang sesungguhnya. Dimana jangan lupa, Surtur ini memiliki pedang super raksasa yang digunakan untuk menghancurkan pohon regi Yggdrasil dan yang lain-lainnya dalam mitologi Nordiknya. Yang apakah ternyata pedang super besar yang kita lihat di Elbaf memang ada hubungan dengan semua hal tadi. Yang sejujurnya bukankah ini sangat menarik sekali jika ternyata Loki memiliki kemampuan yang sangat mengerikan itu. Yang bahkan di sini kita belum membahas tentang buah iblis dari Loki, yang kira-kira apa nih buah iblis dari Loki. Jika mungkin pedangnya oke lah, pedang biasa tanpa kemampuan lebih, apakah apinya ada hubungan dengan buah iblisnya? Entah mungkin buah iblis Surtur tadi dia berubah menjadi sangat raksasa, atau mungkin buah iblis Jormungandr di mana dia juga bisa mengeluarkan api dari mulutnya, yang ini pun akan cukup mirip dengan gambaran mural piece yang pernah kita lihat. Terdapat satu ular raksasa yang seakan-akan mengeluarkan api, yang apakah jangan-jangan itu adalah foreshadow di mana Loki memiliki kemampuan tersebut yang dapat mengeluarkan api, dan untuk petirnya adalah dari Ragnirnya, yang bukankah ini dua combo luar biasa yang dimiliki oleh Loki selaku fake sun god yang luar biasa. Tetapi yang lebih menariknya adalah api dan juga petir bukankah adalah suatu elemen yang tidak mempan kepada kapten kita alias Baka Senjou kita. Dan juga mungkin sedikit tambahan nih, jika kalian lihat di halaman terakhir chapter lalu, kita melihat adanya satu naga besar, dimana ini sesuai dengan kata-kata bocah Elbaf ketika mereka takut dengan Nidhogg atau mungkin Njohogr, dan itu adalah wujud dari naga ini. Yang bukankah wujud naganya cukup mirip juga dengan mural piece tengah ini yang mengeluarkan api, yang apakah jangan-jangan ada hubungan di antara satu dan yang lainnya? Lagi-lagi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang belum nonton review untuk chapter 1142, langsung klik link yang ada di sini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Dan gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.